warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama tim kuasa hukum dari TPUA, Bang Egy Sugana dan juga Bang Ramai Hairubis dan TPUA Solo Solo tentunya. Anwar. Bang Anwar. Oke Bang, kan kita bang sama Bang Lihaya dulu nih. Bang, untuk mengenai Saya terangin dulu. Baik. TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Siap. Saya ketua umum. Beliau ini dulu sekjen. Sekarang saya fungsikan sebagai ketua koordinator advokat seluruh Indonesia yang tergabung di TPUA. Beliau koordinator, termasuk mengkoordinasi tentang gugatan ijazah palsu Jokowi. Silakan. ayo Bang, mengenai sidang dugaan ijazah palsu Jokowi itu terakhir kemana Bang? Nggak nanya ini dulu tentang keberadaan kami di sini. Oh iya. Nah, ini kita lagi di Sini di mana nih? di mana nih? Adi Sumarmo. Oh, Bang. Surakarta, Boyolali. Administrasinya Surakarta ya. Oke. Jadi sebetulnya kami di sini ini dalam rangka mau besuk Bambang Tri di Rutan Surakarta. Ternyata sudah dipindah ke Sragen. Oh. Nah, Tanpa pemberitahuan. Oh. Kami sesali itu. Karena kami seolah-olah undang-undang KUHP tentang pengacara, undang-undang advokat tentang advokat, undang-undang nomor undang-undang advokat sepertinya tidak diindahkan tentang hak-hak dan fungsi kewenangan advokat. Kami tidak diberitahu, tiba-tiba sudah pindah ke Sragen. Begitu. Akhirnya mepet dengan waktu, terpaksa kami pulang. Mungkin lain kali kami akan datang, dan ini catatan khusus kepada Kalapas Rutan untuk lain kali tidak seperti ini lagi. Selanjutnya baru saya jawab yang pertanyaan nomor 1 tadi, bahwa kemarin ada mediasi Di PN Jakarta di PN Jakarta Pusat tentang gugatan ijazah Jokowi S1 palsu. Ternyata tetap tergugat 1 tidak memiliki asas legalitas legal standing terhadap dirinya yang mengakui sebagai kuasa dari Jokowi. Tetap tidak mempunyai kuasa, sehingga mediasi itu tentunya gagal. Nah, kami kasih kesempatan lagi untuk minggu depan. Apabila tidak membawa, maka kami deadlock untuk mediasi. Kami minta akan lanjut terhadap gugatan pokok perkara. Demikian. Nah, yang disayangkan, hakim ini kok ngotot melanggar hukum. Padahal hukum acara yang diatur oleh HIR tentang acara perdata pasal 123 ayat 1 belum ada diganti, dirubah oleh DPR RI maupun Presiden. Tidak pernah ada yang menggugat secara judicial review di MK untuk membatalkan pasal tersebut. Artinya masih berlaku. Artinya masih berlaku. Tidak ada perpu untuk mendrop pasal tersebut atau HIR tersebut. Belum ada, kecuali HIR yang masuk pada pidana. Itu udah menjadi KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Jadi kita bingung ini. Jadi untuk itu minggu depan apabila tidak, berikutnya kita udah nggak mau lagi. Tetap kita minta hanya Jokowi bawa ijazah aslinya. Jokowi harus malu, harusnya menjadi role model bagi semua, termasuk tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan tergugat 1 itu membawa, bisa menyerahkan. Kok dia enggak? Apa pangkatnya? Raja bukan? Raja aja kalau digugat kemungkinan harus pakai surat kuasa, karena sistem kita bukan kerajaan. Jadi kita jawabnya kemungkinan pakai surat kuasa. Nggak malu, membohong banyak. Harusnya diturunkan ini. Ada di pasal 224 KUHP ya, bagi para saksi, advokat, jaksa ya, untuk bisa dihukum. Dihukum 9 bulan. Itu bagaimana? KUHP. Itu mana peduli lagi seperti itu. Maka Artinya kita terapin itu dulu apa nanti aja? Bagaimana itu? Apa langsung masuk kita ke perkara? Kita rapat diskusi. Tetap perkara sudah didaftar masalahnya. Ada udah 4 kali, besok yang ke-5 kali nih. Ya, tentunya di luar pada perkara ini kita bisa tindak lanjut, bagaimana ke depannya. Perkaranya tetap yang berjalan. koordinator advokat Ya. harus
limitasinya yang kuat dan jelas. Ya. Ada pasal 224 KUHP. Terancam mata mau dilanggar. Yang dilanggar dan sanksinya 9 bulan di penjara. Pengadilan itu sendiri yang mau melanggar, saya bingung. Dia Nggak pelanggar. masuk di akal nih. Perilakunya udah gila semua. Oke, lanjut. Siapa yang mau ditanya? Oke Bang Egi, lanjutan gimana Bang kasus ini Bang? Karena kan bikin masyarakat jadi bingung nih. Jadi gini, kalau saya lebih ke sifat umumnya, karena teknis sudah sangat jelas oleh DHL akan dipersoalkan nanti pasal 224 KUHP. Jokowi bisa dipenjara 9 bulan karena tidak mau datang ke pengadilan sebagai saksi. Atau kita buka lagi? Bisa Di luar digugat, daripada kalau itu KUHP tuntut. berhubungan melawan hukum urusan perdata. Bisa dituntut. Karena yang kita gugat itu Jokowi pribadi, bukan Jokowi presiden. Presiden itu melekat. Jabatan melekat. Jabatan melekat jadi otomatis. Nah, oleh karena itu dalam persidangan hukum yang ke depan ini, fungsi hukum itu kan harus ada kepastian, harus ada manfaat, harus ada rasa keadilan. Nah, di sini Jokowi telah merombak, merusak, mendobrak keadaan tatanan hukum. Dirusak, dirombak untuk ada kepastian menjadi tidak pasti. Ya. Yang kedua, Jokowi tidak mendatangkan manfaat buat hukum. Karena Jokowi justru menjadi beban bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi beban malah, Beban, bukan manfaat. Ya, beban hukum. bukan utilitas. Dan akhirnya menimbulkan istilahnya delik biadab jadinya. Oh, Karena itu habis kata-kata ya. kata-kata udah nggak ada manfaat. Karena transparan. Yang ketiga, Jokowi justru mengkoyak-koyak rasa keadilan masyarakat. Kenapa? Misalnya pelawak si Komar, ijazah palsu dihukum. Ada lagi yang mau jadi cagup di Medan, dihukum. Sukmawati batal. Sukmawati ikut menjadi peserta. jadi peserta caleg. Kok Jokowi bisa jadi presiden 2 kali, bukan aman lagi, bebas. Pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur gitu loh. Nah sekarang udah saatnya lah Allah memberikan ingatan lewat kita, ya, tanpa bermaksud GR mengklaim, tapi ini kan proses takdir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Lambat tapi pasti. Ya, lambat tapi pasti. Allah yang berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, Allah juga yang cabut. Nah, inilah mungkin cara Allah untuk mencabut kekuasaan Jokowi lewat tangan-tangan kita ini yang mengerti hukum. Tangan-tangan hamba Allah. Tangan-tangan hamba Allah yang Allah pilih, bukan maunya aku bukan kumaha aing, bukan maunya gua, bukan maunya DHL, tapi Allah memproses takdir. Kita ajukan gugatan ke pengadilan. Semoga tangan-tangan Allah melalui hambanya ini diberi keikhlasan, diberi kekuatan untuk menegakkan kepastian hukum, untuk mendatangkan manfaat hukum, untuk menciptakan adanya keadilan. Itulah fungsi hukum. Saya kira itu aja, jelas, nggak usah panjang-panjang. Tolong masyarakat yang ngerti masalah ini tergerak dong. Tapi gini, Bes. Paling tidak DPR. Bes kan apa bisa bagi waktu? Masalahnya kan kalau nggak salah caleg. Nah, Gimana gini, caranya? gini caranya. Gimana proses semua? Gini. Manajemen waktunya gimana? Ada ilmu hukumnya menerangkan. Dalam posisi sebagai caleg, itu kan nanti kalau sudah masuk kampanye dan nanti terpilih, baru resign. Loh, kalau belum terpilih bagaimana? Nggak, artinya nggak Syaratnya kan terganggu. begitu. Kepingin Nah, itu soal teknis. Oh, teknis. Bisa diatur ya? Sangat dan saya percaya dengan DHL sebagai koordinator. Oh, gitu. Bisa leading. Terima kasih, mudah-mudahan amanah bisa ditanggung Ini jawab. bukti kepemimpinan itu harus bisa melahirkan pemimpin baru. Oh, gitu. Jangan pemimpin malah menekan kader-kader supaya tidak muncul ke bawah. Malah turun ke di bawah 1 digit. udah. Repot kan, harusnya di atas. Ini ada orang udah jenderal malah menurunkan dirinya di bawah 1 digit. Yang dulu dia bantu-bantu gitu. Harusnya dia lebih di atas dikit. Yang iya. lama. Udah jadi pembina. Sekarang dia jadi ABG semuanya. Anak buah Gibran. Oh, gitu. Banyak politis nih. Bagaimana TPWA dari Solo? Komentarnya. Karena kita mau berangkat nih. Apa dilanjutkan sendiri? Kita dari apa ya? Jokowi kalau tidak bisa adil dengan hukum yang ada sekarang, insya Allah Allah akan
membuat adil dengan keadilan rakyat. Oh gitu. Pengadilan rakyat Ada pasalnya tuh. ada. Impeachment. Oh ya, betul. Top. Oke. Ya di luar rakyat. TPU Solo digerakkan lebih jauh, lebih besar. Insya Allah. Ada perubahan-perubahan yang mendasar. Karena Solo ini kotanya presiden, Barometer. kotanya wapres sekarang kalau jadi. Bagaimana TPU tetap hidup, jangan kau meleot ya, untuk tegakkan kepastian hukum, manfaat hukum, rasa keadilan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.